Teman-teman Liputan 6, pemerintah memastikan akan mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun berturut-turut termasuk yang sudah bersertifikat resmi. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2021. Nah, sayangnya kebijakan pemerintah ini kemudian memunculkan kekhawatiran dari sejumlah warga. Ada yang bertanya apakah tanah yang memiliki sertifikat hak milik juga akan diambil nanti oleh pemerintah apabila nganggur begitu ya selama 2 tahun. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama dengan Dewi Sartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Dewi, saya langsung saja Mbak Dewi secara Selamat aturan siang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Jadi secara aturan, tanah dengan bersertifikat apa saja yang mungkin masuk dalam objek penertiban ini? Kemudian untuk menjawab beberapa spekulasi yang lagi ramai itu Mbak ya. Kira-kira seperti apa Mbak tanggapannya terkait peraturan ini? Silakan Mbak. Ya, yang pertama tentu kalau mengacu kepada prinsip-prinsip hukum agraria, memang eh, tanah itu tidak boleh diterlantarkan. Jadi prinsipnya adalah harus dikerjakan, diusahakan secara oleh sendiri-sendiri langsung ya. Kemudian harus aktif diusahakan dengan cara-cara yang mencegah proses pemerasan. Kemudian juga harus dipelihara, ditambah kesuburannya, mencegah keperusakan. Jadi setiap orang atau badan hukum atau instansi memang tidak boleh menelantarkan tanah. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memang sudah diatur bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai itu hapus apabila diterlantarkan. Tapi tentu ada syarat-syaratnya dan juga tentu ada skala prioritas. Mana sih yang harus ditertibkan dan dinyatakan sebagai tanah telantar. Nah, dalam konteks statement yang baru-baru ini beredar soal bahwa akan dilakukan penertiban tanah Penertiban. telantar, sebenarnya ini adalah wacana yang sudah sangat lama. Jadi dari sejak kalau kita mengacu ke normatif hukumnya ya, misalnya dari sejak 98 ketika lahir PP 36 1998, kemudian PP 11 2010, kemudian juga yang terakhir pasca Undang-Undang Cipta Kerja adalah PP 20 2021 yang membicarakan tentang potensi tanah terlantar di Indonesia dan bagaimana pemerintah punya kewajiban untuk menertibkan tanah terlantar. Mhm. Lalu kemudian perlu didayagunakan. Jadi tanah-tanah bekas tanah terlantar yang kemudian kembali menjadi tanah negara yang tidak dilekati hak itu punya skala prioritas. Misalnya untuk siapa tanah terlantar itu? Untuk reforma agraria, untuk pembangunan, untuk cadangan nasional dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada targetan-targetan tanah yang harus disasar atau ditargetkan oleh pemerintah untuk ditertibkan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya upaya kita untuk mendorong penertiban tanah telantar itu utamanya diorientasikan kepada konsesi-konsesi atau para pemilik HGU, para pemilik HGB yang secara fisik menelantarkan tanah atau konsesinya, bahkan tidak hanya 2 tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, dan itu tidak kunjung ditertibkan. Disitulah gagasan atau konsep tentang penertiban tanah terlantar sekaligus pendayagunaan tanah terlantar. Jadi sebenarnya ada skala prioritas, Mbak. Memang ada perubahan dari sisi normatif hukumnya. Kalau dulu di PP 11 2020 Ya. tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, itu cakupan objek tanahnya hanya untuk tanah-tanah yang berupa hak guna usaha dan HGB. GB. Kemudian di PP yang baru pasca Undang-Undang Cipta Kerja PP 20 2021 memasukkan tidak hanya HGU, HGB, hak pakai dan hak pengelolaan, tapi juga hak milik. Nah, inilah yang mungkin perlu kita dalami bersama. Itu yang saya maksud sebagai skala prioritas. Tanah-tanah Yes. mana yang termasuk hak milik yang harus ditertibkan? Apakah misalnya 60 keluarga atau konglomerat yang dinyatakan oleh Menteri Nusron sebagai para pemilik tanah dalam skala besar atau yang kita sebut melakukan monopoli tanah oleh swasta dalam bentuk hak milik. Kalau itu maka sebenarnya itu sudah sesuai aspirasi, tetapi memang ini harus ada kehati-hatian karena PP-nya berbicara hak milik tanpa
mengidentifikasi kira-kira tanah hak milik mana yang bisa ditertibkan. Karena kalau kita mengacu ke UU PA, hak milik itu adalah hak yang terkuat dan terpenuh. Jadi tidak juga semudah itu pemerintah bisa menertibkan. Tentu harus ada syarat-syarat kenapa tanah itu dianggap pelanggar dan harus ditertibkan. Jadi Oke, begitu Mbak berarti jelasnya. Ya. baik. Berarti ada juga kemungkinan bagi masyarakat yang punya tanah dengan sertifikat hak milik perorangan juga akan kena dalam peraturan ini maksud saya. Ya, secara normatif hukum ya. Jadi sebenarnya ini juga yang perlu digarisbawahi kepada Kementerian Agraria Tata Ruang karena kan di beberapa waktu yang lalu di dalam rapat dengan DPR RI, Menteri Agraria menyatakan bahwa penertiban kawasan dan tanah terlantar itu mengecualikan hak milik atau sertifikat hak milik. Hmm. Padahal ada juga problematika hukumnya karena PP 20 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah melakukan perubahan dengan memasukkan hak milik atau sertifikat hak milik sebagai bagian dari target penertiban dan penertiban tanah telantar. Nah, inilah yang sebenarnya masih harus diluruskan. Artinya ada masalah juga di PP 20 2021 karena sudah memasukkan hak milik. Artinya ada potensi tanah-tanah bersertifikat hak milik itu menjadi objek penertiban tanah telantar. Nah, disinilah sebenarnya potensi untuk kita sebagai publik juga harus mengawasi dan harus ada skala prioritas sebenarnya ke pemerintah. Karena begini, sejak zaman misalnya pemerintahan SBY, kemudian pemerintahan Jokowi, gagasan konsep rencana penertiban tanah telantar ini kan selalu berulang dihembuskan, dinyatakan misalnya di Indonesia sudah ada setidaknya sejak lama, sejak 2010 yang mendasari lahirnya PP penertiban dan pendayagunaan terlantar karena ada HGU dan HGB yang ditelantarkan. Bahkan puluhan tahun sudah menjadi perkampungan, statusnya masih aktif, tapi tidak kunjung ditertibkan. Ada tata caranya menertibkan, peringatan 1, peringatan 2, peringatan Dua. 3, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itulah skala prioritas pemerintah untuk segera menertibkan konsesi-konsesi yang menjadi penyebab konflik agraria. Misalnya HGU yang masih aktif, tapi sebenarnya kenyataannya sudah berpuluhan tahun itu dikuasai oleh masyarakat menjadi tanah pertanian produktif, bahkan sudah menjadi desa-desa definitif sebagai akibat dari penelantaran tanah itu. Jadi sebenarnya harus ada skala prioritas, kemudian tata cara pelaksanaan penertiban itu juga harus terbuka kepada publik. Artinya ada proses yang transparan untuk memastikan publik juga ikut mengawasi, karena justru yang kita khawatirkan adalah ketika konsesi-konsesi HGU yang katanya jumlahnya terlantar itu 7,3 juta hektar, kemudian ada juga hak guna bangunan yang dikuasai oleh para perusahaan itu, ketika sudah ditertibkan dan masuk ke dalam daftar tanah negara bekas tanah telantar, lantas pertanyaannya adalah apakah betul-betul untuk reforma agraria seperti yang Iya. dinyatakan oleh Menteri Agraria? Ataukah jangan-jangan nanti kembali lagi ke para pengusaha sehingga monopoli penguasaan tanah oleh konglomerat, ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria itu juga tidak ikut terdampak secara positif oleh kebijakan penertiban tanah telantar. Sementara untuk hak milik menurut saya ini tentu perlu kehati-hatian karena bisa jadi misalnya tanah terlantar itu kan kategorinya kalau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Misalnya Ya. dia secara fisik ditelantarkan, tapi bagaimana dengan wilayah adat? Seringkali misalnya wilayah adat di Papua itu dianggap sebagai tanah yang kosong dan ditelantarkan, sehingga negara bisa begitu saja melakukan penertiban. Padahal itu adalah wilayah adat. Kemudian juga tanah-tanah yang sifatnya misalnya tanah-tanah pertanian produktif tapi sedang diistirahatkan karena misalnya sudah berpuluhan tahun Dikelola ya. diusahakan menjadi tanah produktif dan supaya kembali menjadi subur maka dia diistirahatkan gitu. Nah, itu kan tidak bisa secara serta-merta tanah masyarakat, tanah rakyat itu ditertibkan dalam skema penertiban tanah telantar. Jadi sebenarnya perlu ada kehati-hatian juga, perlu ada free fire informed consent, persetujuan masyarakat, perlu dibuka juga misalnya bagaimana proses penertiban tanah telantar itu ada dalam database yang sama dengan
database penerbitan dan pendaftaran tanah, sehingga nanti match gitu dengan antara tanah-tanah HGU yang HGB yang terdaftar di dalam sistem database Kementerian Agraria dengan tanah-tanah yang terintegrasi telantar, sehingga itu menjadi tata cara pemerintah untuk memperbaiki sistem ke depan. Jadi jangan sampai besok-besok nih ada penerbitan, perpanjangan, pembaruan konsesi-konsesi perkebunan atau izin lokasi yang kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya track record, memang mereka itu hanya spekulan tanah. Jadi ingin mendapatkan HGU, ingin mendapatkan HGB, tapi dia secara fisik tidak diusahakan, tidak ada praktek-praktek atau kegiatan perkebunan, tetapi mereka adalah para spekulan tanah. Jadi mendapatkan HGU, HGB, bahkan mungkin hak milik dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terjadi monopoli oleh beberapa keluarga konglomerat itu, itulah praktek spekulan, karena dia tidak ngapa-ngapain di atas tanahnya, kemudian mendapatkan konsesi keistimewaan yang sangat besar di tengah ketimpangan tadi, dia hanya ingin mengagunkan ke bank misalnya untuk mendapatkan pinjaman cash dari bank, kredit dari bank, atau misalnya dia adalah para spekulan yang menunggu ketika tanah naik maka baru dilepas. Jadi praktek-praktek spekulan ini tidak boleh karena kita tidak menganut sistem agraria yang liberal dan kapitalistik itu. Oke, berarti tadi intinya adalah sebenarnya secara aturan ini sertifikat hak milik atau ada sertifikat-sertifikat lainnya juga memang secara aturan ya diperbolehkan, cuman perlu apa ya Mbak ya, pertimbangan bagi pemerintah untuk ada dengar pendapat mungkin dengan masyarakat secara sistem juga harus terbuka dan begitu ya Mbak, agar tidak overlapping. Baik, tapi kalau Betul. Mbak Dewi melihat apakah ini urgent untuk dilakukan? Sifatnya darurat ya untuk menerapkan aturan ini? Iya, sebenarnya urgent dan ini merupakan aspirasi lama, tetapi urgensinya ini adalah dalam konteks tanah-tanah konsesi skala besar yang telah diterlantarkan puluhan tahun lamanya oleh para pengusaha atau korporasi atau konglomerasi, misalnya di bidang perkebunan. Jadi banyak sekali HGU-HGU aktif yang secara fisik tidak ditelantar, tidak diusahakan, artinya terlantar, mangkrak begitu, atau secara fisik diusahakan, tetapi jenis tanaman komoditas yang ditanam itu tidak sesuai peruntukannya. Misalnya izinnya untuk tanaman kopi, karet, atau kelapa, tapi fisiknya di lapangan ditanami oleh sawit. Itu dalam konsepsi tanah terlantar itu termasuk kategori terlantar. Jadi sebenarnya urgent untuk menertibkan tanah-tanah terlantar yang dimiliki oleh korporasi-korporasi, para pengusaha skala besar yang memiliki HGU dan HGB. Nah, tetapi sayangnya memang ada pilih kasih nih di dalam kebijakan ini. Tanah-tanah yang HGU, HGB yang dimiliki sebagai aset BUMN ini dikecualikan di dalam peraturan penertiban. Jadi hanya HGU, HGU swasta saja. Padahal yang banyak juga menelantarkan tanah itu adalah HGU, HGU aset BUMN atau PTPN yang selama ini berkonflik dengan masyarakat, sehingga menghambat penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah. Sebab kan tujuan dari penertiban tanah terlantar, dan ini sering berulang dinyatakan di masa pemerintahan SBY, kemudian pemerintahan Jokowi, sekarang juga Pak Nusron di masa pemerintahan Prabowo, tanah terlantar ini untuk objek reforma agraria, untuk redistribusi tanah kepada rakyat dan seterusnya. Tetapi itulah yang masih menjadi PR. Jadi sebenarnya skala prioritasnya ada. Tertibkan dulu konsesi-konsesi Konsesi. yang dalam bentuk HGU, HGB, termasuk aset BUMN, PTPN yang menyebabkan ketimpangan dan konflik agraria. Nah, untuk yang hak milik ini tentu perlu kehati-hatian. Yang mana? Apakah hak milik itu yang dimaksud dengan katanya penguasaan tanah oleh 60 keluarga konglomerat. Kalau itu, dan itu untuk tujuan reforma agraria, saya akan mendukung itu. Tetapi kalau itu akan menjadi cara pemerintah untuk memutihkan seperti yang terjadi di kawasan hutan, misalnya ada forest amnesty, perusahaan-perusahaan kehutanan, HTI dan lain-lain itu, atau izin pertambangan itu yang ilegal, atau perkebunan sawit yang ilegal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, ditertibkan, tapi kemudian untuk dipulihkan, diampuni kesalahan-kesalahan perusahaan. Nah, apakah target penertiban di Kementerian ATR ini juga akan menjadi tata cara, modus, bahkan mungkin jangan-jangan kalau ini tidak transparan, itu jangan-jangan nanti jadi tata cara para pejabat BPN, misalnya di daerah, untuk
cawe-cawe untuk melakukan perdamaian kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap, wih, ini diterlantarkan loh, kami akan tertibkan. Nanti jadi ada jalan damai juga. Itulah kenapa transparansi dan akuntabilitas dalam penertiban tanah terlantar, terutama untuk konsesi-konsesi HGU ataupun HGB itu harus sangat transparan dan memang betul-betul diabdikan untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat. Oke, baik. Mbak, pertanyaan terakhir saya yang juga sering ditanyakan, apakah tanah warisan juga berpotensi untuk masuk dalam objek peraturan ini, Mbak? Ya, eh, yang sebenarnya di dalam normatif hukum yang dikecualikan itu adalah HPL, HPL dari bank tanah, Mhm. aset bank tanah, kemudian juga tanah HPL masyarakat hukum adat. Tentu ini menimbulkan problematik yang lain juga karena sejak awal memang praktek bank tanah di Indonesia sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bermasalah karena aset-aset bank tanah berupa HPL-HPL itu juga berasal dari tanah-tanah masyarakat. Kemudian juga misalnya masyarakat adat juga masih banyak yang menolak untuk tanahnya dijadikan HPL-nya masyarakat hukum adat. Jadi ini di tengah situasi yang masih pelik, masih complicated, masih ada kritik dari masyarakat luas, sebenarnya kebijakan ini juga tidak pada tempatnya. Nah, ketika berkaitan dengan tanah warisan, saya pikir prinsip utamanya itu adalah memang para pemilik tanah dalam bentuk hak atas tanah apapun, apakah itu HGU, apakah itu hak milik, apakah itu hak pakai, kemudian hak guna usaha, memang prinsipnya di dalam hukum agraria itu tidak boleh ditelantarkan. Artinya memang diberikan waktu juga. Jadi ada waktunya untuk diberikan misalnya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 dan ada jangka waktunya. Meskipun memang jangka waktu ini kadang menjadi modus juga perusahaan untuk Nah, misalnya pura-pura sudah diaktifkan supaya tidak ditertibkan misalnya. Tapi untuk tanah hak milik atau tanah waris memang Kementerian Agraria Tata Ruang harus lebih berhati-hati, harus prudent, harus juga memperhatikan sejarah penguasaan tanah masyarakat terutama dalam bentuk hak milik. Tetapi kalau untuk misalnya hak milik yang melakukan monopoli, misalnya 60 konglomerat yang baik. disebut-sebut dalam bentuk HGB, HGU, dan seterusnya itu ya sebaiknya itulah yang diprioritaskan untuk segera ditertibkan. Berarti memang kita tinggal menunggu bagaimana nanti pemerintah ya Mbak, menurunkan seperti apa nanti pada akhirnya kebijakan ini dari peraturan pemerintah yang tadi di tahun 2021 ya, terbaru dari seluruh rangkaian peraturan itu. Baik, terima kasih Mbak Dewi Sartika, Sekjen KPA sudah bersedia bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Teman-teman Liputan 6, jangan lupa saksikan informasi-informasi lainnya dan update terkait masalah ini nantinya di channel YouTube kami. Saya Gracia Bern, sampai jumpa.